Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sayyidina Mukarram Al-Ustadz Dr. Askia Muharram Al-Bantani MPDI dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fitri Lestari sebagai moderator dan juga presentator pertama. Selanjutnya Fadilah Sari sebagai presentator kedua dan Diki Khairul Fadilah sebagai presentator ketiga. Insya Allah pada siang hari ini kelompok kami akan membahas tentang bilingualisme dan diklosia masyarakat Arab. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, ini udah share screen belum? Belum. Fadilah? Belum. Tadi ada. Lagi diusahain share screen-nya, Fit. Oke. Ya. Ini lanjut aja Ustadz atau tunggu? Ya, lanjut aja. Lanjut aja. Nanti juga tiba-tiba akan tampil. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat di makalah juga yang udah di-sharing di grup sambil menunggu PPT yang sedang disiapkan. Di sini saya akan membahas tentang bilingualisme terlebih dahulu. Apa sih bilingualisme gitu? Pasti kita udah nggak asing ya dengar kata bilingual gitu. Yang mana bilingual itu adalah kedua-bahasaan gitu atau dua bahasa gitu. Nah, ada masyarakat bahasa yang menggunakan satu bahasa dan ada juga yang menggunakan bahasa itu dua bahasa atau lebih, yang mana kalau misalnya menggunakan satu bahasa disebut monolingual dan yang menggunakan dua bahasa atau lebih disebut bilingualisme gitu. Jadi, bilingualitas atau kedua-bahasaan adalah pemeleh dua bahasa karena di dalam individu tersebut sudah terdapat suatu kemampuan untuk berdua bahasa gitu. Jadi, orang yang bilingualisme gitu disebut dengan disebut dengan bilingualitas atau kedua bahasawanan gitu. Nah, kan bilingual itu kan dua bahasa, yang mana bahasa pertamanya itu adalah bahasa ibu dan yang keduanya itu adalah bahasa lain yang dia pelajari gitu. B1 atau bahasa 1, seseorang penutur bilingual dapat mempengaruhi bahasa keduanya. Jadi kalau misalnya kita kan kita udah punya bahasa ibu kita sendiri. Di saat kita mempelajari bahasa kedua gitu, pasti itu akan mempengaruhinya. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi bahasa kedua bisa mempengaruhi bahasa pertama dan bahasa pertama pun bisa mempengaruhi bahasa kedua gitu. Dalam keadaan penguasaan, biasanya bahasa pertama itu atau bahasa ibu lebih baik daripada bahasa kedua yang kita pelajari. Dan juga kesempatan untuk menggunakannya lebih luas, maka ada kemungkinan bahasa satu si penutur akan mempengaruhi bahasa kedua. Pengaruh ini dapat berupa peristiwa yang disebut interferensi. Apa sih interferensi itu? Interferensi itu adalah kayak kesalahan yang terjadi saat kita berbicara bahasa kedua gitu. Nah, apa yang mempengaruhinya gitu? Kenapa kok bisa salah gitu? Pada apa aja sih salahnya gitu? Kalau dalam bahasa Arab itu bisa pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis maupun tataran leksikon gitu. Nah, tadi udah tentang bilingualisme atau dua bahasa. Selanjutnya adalah diklosia. Diklosia berasal dari bahasa Yunani yaitu diklosos yang berarti bilingual, berbicara dua bahasa. Sebenarnya
bilingualism dan diglosia ini agak mirip, cuman ada perbedaannya tentunya ya pasti. Nah, penggunaan istilah menurut Ferguson, penggunaan istilah diglosia adalah untuk menyatakan suatu keadaan masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peran tertentu. Maksudnya gimana gitu? Maksudnya adalah kan kalau misalnya bilingualism itu adalah dua bahasa ya, yang tadi tuh bahasa pertama dan bahasa kedua. Kalau misalnya diglosia ini adalah dalam satu bahasa terdapat variabel-variabelnya, terdapat variasinya. Contohnya, dalam bahasa Indonesia ada bahasa lisan dan ada bahasa tulisan gitu. Itu yang disebut diglosia, atau dalam bahasa Arab ada yang disebut bahasa fushah dan bahasa amiyah gitu. Nah, fenomena penggunaan ragam bahasa dipilih sesuai dengan fungsinya. Maksudnya gimana kok sesuai dengan fungsinya? Jadi dalam masyarakat Arab itu kan tadi saya bilangnya ada yang bahasa fushah dan ada bahasa amiyah gitu. Nah, bahasa fushah ini disebut dengan ragam T atau ragam tinggi. Kalau misalnya bahasa amiyah disebut dengan ragam R atau ragam rendah, yang mana keduanya itu memiliki peran masing-masing. Jadi kalau misalnya bahasa futsal itu biasanya digunakan pada yang formal-formal gitu. Tapi kalau misal bahasa Amia itu digunakan dalam sehari-hari gitu pada masyarakat Arab pada kesehariannya gitu. Nah, itu penjelasan dari bilingualism dan diglosia. Selanjutnya ya bahasan selanjutnya adalah kasus bilingualism dan diglosia dalam masyarakat Arab. Adanya interaksi sosial dalam masyarakat tutur mengakibatkan kontak bahasa terjadi dalam berbagai ragam bahasa antara bahasa Arab. Keadaan tersebut berlanjut dengan digunakannya berbagai ragam, sehingga penguasaan ragam bahasa mereka semakin bervariasi dan terjadi antara orang-orang dari berbagai lapisan secara bertingkat, di mana satu lapisan tertentu kedudukannya lebih tinggi dari lapisan lainnya. Ini berarti pemakaian ragam bahasa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, melainkan juga oleh faktor sosial. Antara lain kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, kasus yang terjadi pada masyarakat Arab ini salah satunya adalah adanya pergeseran dan perubahan makna yang disebabkan oleh beberapa faktor gitu. Selain faktor penjajahan, ada juga nih beberapa faktor lainnya, yaitu perpindahan masyarakat dari suatu wilayah ke wilayah lain, adanya perdagangan atau transfer sains dan teknologi, dan lain-lain. Contohnya apa sih gitu? Contohnya perubahan maknanya atau pergeseran maknanya dalam kata torik. Torik itu kan bermakna jalan gitu. Tapi dalam bidang pendidikan, kata torik atau torikoh itu disebut dengan metode gitu. Jadi ada pergeseran maknanya gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kekurangannya, nanti ditambahin sama teman-teman yang lainnya ya. Lanjut ke presentator kedua, yaitu Saudari Fadilah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fitri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implikasi bilingualisme dan diglosia terhadap pembelajaran bahasa Arab. Jadi tadi kan sudah dijelasin sama Fitri tentang apa sih bilingualisme sama diglosia itu. Nah, di sini kita akan membahas implikasinya. Apa sih implikasi terhadap pembelajaran bahasa Arab itu sendiri? Yang mana tadi bilingualisme atau kemampuan bilingualisme yang mana disebut itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa. Salah satu implikasi utamanya adalah intervensi bahasa, yang mana intervensi bahasa itu tadi juga sudah disebutkan sama Fitri, yaitu
sebuah kesalahan dalam penggunaan bahasa. Misalnya contohnya seseorang itu memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa kan. Misalnya kita sebagai pembelajar bahasa Arab yang memiliki bahasa ibu, kemudian kita mempelajari bahasa Arab mungkin agak sedikit kesulitan karena struktur dan gramatikal atau fonologi bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa ibu kita. Yang selanjutnya yaitu diglosia atau pemisah antara bahasa lisan dan tulisan juga memiliki implikasi yang signifikan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam konteks diglosia, bahasa Arab berbeda antara bahasa Arab standar dan bahasa Arab dialek amiyah. Dapat menjadi sumber kebingungan bagi pelajar. Terus strategi apa sih untuk mengatasi implikasi bilingualisme dan diglosia itu? Yang pertama yaitu integrasi antara bahasa Arab standar dan dialek, yang dimana guru bahasa Arab dapat mengintegrasikan kedua bentuk bahasa ini dalam pembelajaran untuk memperkuat keterampilan komunikatif pembelajaran dalam situasi yang beragam. Yang kedua yaitu penggunaan konteks autentik. Membawa konteks autentik ke dalam kelas seperti dialog-dialog dari kehidupan sehari-hari atau materi berbahasa Arab dari sosmed dapat membantu pembelajar mengatasi kesenjangan antara bahasa lisan dan tulisan. Yang terakhir yaitu pendekatan terpadu, yaitu mengadopsi pendekatan terpadu yang menggabungkan pembelajaran bahasa Arab standar dan dialek dalam suatu kurikulum pembelajaran dapat membantu pembelajar memahami dan menggunakan kedua bentuk bahasa dengan lebih efektif. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadilah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Diki Khairul Fadilah. Kepadanya saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi berikutnya. Oke, tadi telah dibahas mengenai pengertian, kasus, implikasi. Nah, sekarang yaitu strategi mengatasi tantangan bilingualisme dan diglosia dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini tolong slide sebelumnya. Nah, beberapa strategi untuk mengatasi tantangan bilingualisme dan diglosia dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama, pemahaman mendalam tentang bilingualisme dan diglosia. Penting untuk memahami konsep bilingualisme dan diglosia dengan baik, karena bilingualisme merujuk pada kemampuan individu atau masyarakat untuk menggunakan dua bahasa secara efektif. Sementara itu, diglosia mengacu pada pemisahan antara bentuk-bentuk bahasa yang digunakan dalam konteks formal dan informal. Kemudian yang ke B yaitu integrasi antara bahasa lisan dan tulisan. Salah satu strategi penting dalam mengatasi diglosia adalah dengan mengintegrasikan bahasa lisan dan tulisan dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan materi-materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan menggunakan dialog-dialog dalam bahasa Arab Kemudian yang ke C yaitu penggunaan sumber daya multimedia. Sumber daya multimedia seperti video, audio, dan aplikasi pembelajaran digital kan udah banyak tuh pada zamannya ya. Itu dapat menjadi alat yang efektif dalam mengatasi tantangan bilingualisme dan diglosia. Pembelajar atau guru dapat menggunakan video atau rekaman audio dalam bahasa Arab dialek untuk meningkatkan pemahaman mendengar dan berbicara. Nah, yang kedua yaitu pembelajaran strategi berikutnya itu pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu antara bahasa Arab standar dan dialek dapat membantu pembelajar memahami dan mengatasi tantangan bilingualisme dan diglosia. Dalam konteks ini, guru dapat merancang kegiatan yang mengintegrasikan kedua untuk bahasa secara seimbang, sehingga pembelajar dapat merasakan keterkaitan antara keduanya dan memahami konteks penggunaannya secara lebih baik. Dan yang berikutnya yang E,
yaitu penggunaan metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif seperti permainan bahasa, dan diskusi kelompok dapat membantu memperkuat keterampilan berbicara dan mendengar dalam bahasa Arab dialek. Kemudian yang terakhir itu dukungan dan pendorongan. Nah, penting bagi pembelajar untuk mendapatkan dukungan dan pendorongan dari guru. Maksudnya motivasi. Nah, pembelajaran bahasa Arab membutuhkan ketekunan dan motivasi yang kuat dan memiliki lingkungan yang mendukung dapat membantu pembelajar mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Kemudian pembahasan berikutnya ialah next nih. Peran guru dalam menanggulangi bilingualisme dan diglosia dalam kelas bahasa Arab. Nah, itu peran yang pertama, memberikan pahaman yang mendalam. Guru harus memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menggunakan bahasa Arab secara konsisten dalam kelas untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, mengklarifikasi perbedaan. Guru harus mengklarifikasi perbedaan antara bahasa Arab standar, fushah, dan bahasa Arab dialek lokal atau amiyah, serta memberi pemahaman kepada siswa tentang situasi di mana masing-masing varietas bahasa digunakan. Yang ketiga, mendorong praktik bahasa Arab. Guru harus mendorong siswa untuk berlatih menggunakan bahasa Arab dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan. Yang terakhir, yaitu memberikan contoh yang jelas. Guru perlu memberikan contoh-contoh yang jelas tentang penggunaan bahasa Arab standar dalam berbagai konteks komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Syukur. Terima kasih banyak kepada Saudara Diki atas penjelasannya.